Wih, halo semuanya. Buat kalian yang udah berhasil lewatin tahap SKD, selawat ya. Perjuangan kalian itu keren banget. Tapi, eits, jangan santai dulu. Soalnya tantangan paling gede udah nunggu di depan mata. Seleksi kompetensi bidang, atau yang kita kenal SKB. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas semuanya, biar kalian siap buat naklukin tahap ini. Oke, jadi kita bakal bahas apa aja sih? Pertama, kenapa tahap ini tuh penentu banget? Terus kita bedah dua jenis tes utamanya. Lihat gimana skornya dihitung, waspada sama tes-tes yang risikonya tinggi, dan terakhir, catat tanggal-tanggal pentingnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Iya, beneran loh, kalian nggak salah lihat angka itu. Dari jutaan pelamar, kalian tuh termasuk di antara 741 ribuan orang yang berhasil. Gila, itu pencapaian yang luar biasa, harus bangga banget. Nah, sekarang semua fokus kita pindahin ke tahap selanjutnya. Yang bobotnya, wah, signifikan banget. Yap, 60%. Kebayang nggak? Seleksi kompetensi bidang ini nentuin 60% dari total skor akhir kalian buat jadi abdi negara. Jadi, intinya simpel. Performa kalian di sini, itu yang bakal jadi penentu utama kelulusan. Krusial banget. Terus SKB itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh tes buat ngukur skill, pengetahuan, sama sikap spesifik yang dibutuhin buat kerjaan yang kalian lamar. Anggap aja ini cara instansi buat nyocokin kandidat, biar dapat orang yang paling pas buat posisi itu. Nah, ini dia nih inti dari pembahasan kita. Jadi SKB itu kebagi jadi dua jenis tes yang beda banget. Ada yang namanya CAT dan ada non-CAT. Paham bedanya ini tuh kunci utama biar strategi persiapan kalian efektif. Oke, pertama kita bahas SKBCAT. Ini tuh ujian yang pakai komputer, yang ngadain BKN. Enaknya apa? Transparan dan objektif banget. Jadi begitu kalian klik tombol selesai, jreng, skornya langsung keluar. Cepat, efisien, dan fair. Nah, lawannya ada SKB non-chat. Kalau yang tadi teori, ini ujian prakteknya. Nggak pakai komputer sama sekali. Bentuknya bisa macam-macam, ada wawancara, tes fisik, sampai simulasi kerja. Tujuannya ya buat ngelihat kemampuan praktek kalian di lapangan yang nggak bisa diukur cuma dari soal pilihan ganda. Oke, kita bandingin langsung deh biar jelas. Kalau chat, jelas ya, pakai komputer di lokasi resmi. Nah, non-chat itu ketemunya langsung sama penguji, bisa pas wawancara atau tes praktik. Terus soal penilaian, chat itu otomatis, objektif, pakai sistem. Kalau non-chat, ya lebih subjektif, tergantung penilaian si penguji. Kelebihannya, chat itu cepat, transparan, minim celah curang. Sementara non-chat itu bagus buat menilai skill praktik dan komunikasi secara mendalam. Kekurangannya juga ada. Chat mungkin agak ribet buat yang nggak biasa pakai komputer, sementara non-chat prosesnya lebih lama dan ada risiko penilaiannya bias. Oke, jenis tesnya udah jelas ya. Sekarang kita pindah ke bagian yang nggak kalah penting, gimana semua ini dihitung. Soalnya, pembobotan nilainya ini nentuin banget hasil akhir kalian. Kita balik lagi ke angka keramat tadi. Ingat ya, SKB itu bobotnya 60%. SKD yang udah kalian lewatin itu 40%. Ini gambaran besarnya, perbandingannya segitu. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu. Di dalam 60% punya SKB tadi, itu dipecah lagi bobotnya antara tes CAT dan non-CAT. Dan ini yang penting, aturannya beda loh buat instansi pusat sama instansi daerah. Nih, buat kalian yang lamar di instansi pusat, perhatiin, bobot SKB CAT itu minimal 50%. Sisanya, yang maksimal 50% lagi, itu dari tes non-CAT. Ada catatan kecil nih, kalau ada wawancara, bobotnya itu paling gede cuma 10% dari total nilai SKB. Nah, beda lagi ceritanya buat instansi daerah. Di sini, SKB CAT porsinya lebih dominan, minimal 60%. Artinya, tes non-CAT buat di daerah itu bobotnya maksimal cuma 40%. Ini nunjukin kalau di daerah penekanannya lebih besar ke tes yang pakai komputer. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin deg-degan, tes praktek atau non-CAT. Tesnya ini macam-macam banget dan jujur aja beberapa di antaranya itu pertaruhannya tinggi banget. Tergantung formasi kalian, tes non-CAT yang bakal dihadapi bisa macam-macam banget. Ada psikotes buat ngelihat kepribadian, terus ada wawancara buat nilai cara komunikasi, ada juga tes praktek kerja langsung. Belum lagi tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, bahkan sampai tes kesehatan jiwa dan tes kesamaptaan, alias tes fisik. Dan ini poin yang paling penting. Tolong fokus sebentar. Ada beberapa tes non-CAT, ini yang sifatnya menggugurkan.
Maksudnya apa sih menggugurkan itu? Artinya tes itu sistemnya cuma dua, lulus atau gagal. Kalau kalian gagal di satu aja tes yang sifatnya menggugurkan ini, misalnya tes fisik atau kesehatan, kalian otomatis didiskualifikasi dari seluruh proses. Udah, selesai. Skor SKD dan SKB CAT kalian yang mungkin tinggi banget, itu jadi nggak ada artinya. Jadi please, jangan pernah sepelein tes-tes kayak gini. Oke, yang terakhir kita cek lini masanya yuk. Biar kalian bisa nyusun rencana persiapan dengan mateng. Ini tanggal-tanggal penting yang wajib kalian catat di kalender. Oke, catat ya. Pelaksanaan SKB non-CHAT itu udah jalan dari 20 November sampai 17 Desember. Terus buat kalian para peserta, pemilihan lokasi tes CHAT itu tanggal 23 sampai 25 November. Pengumuman jadwal dan lokasinya bakal keluar antara 4 sampai 8 Desember. Nah, pelaksanaan SKB dengan chatnya sendiri itu tanggal 9 sampai 20 Desember. Setelah itu ada proses penggabungan nilai SKD dan SKB sampai tanggal 4 Januari 2025 dan pengumuman akhir yang kita semua tunggu-tunggu bakal keluar antara tanggal 5 sampai 12 Januari 2025. Jadi gitu dia bedah tuntas soal SKB, CAT, dan non-CAT. Sekarang kalian udah tahu seluk-beluknya, udah punya bekal pengetahuannya. Pertanyaannya sekarang simple. Kalian siap nggak pakai info ini buat persiapan semaksimal mungkin dan buktiin kalau kalian emang kandidat yang paling pas? Semangat berjuang ya!